بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita semua tentunya memiliki akun media sosial. Pernahkah kita mengetik sebuah komentar, kemudian tiba-tiba kita merasa was-was? Apakah komentar ini perlu saya kirim atau tidak? Atau kita sudah pernah mengetik komentar yang begitu panjang kemudian kita hapus karena kita merasa bahwa komentar yang akan kita kirim bisa berdampak negatif bagi diri kita atau bagi orang lain. Atau pernah tanpa berpikir kita ketik saja, kita kirim, besoknya kita merasa dunia terasa runtuh karena notifikasi sudah panjang, komentar kita menuai hujatan dan sebagainya. Hadirin, dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Di zaman sekarang, harimau itu sudah pindah ke jempol. Satu komentar 10 detik bisa menghancurkan sebuah reputasi yang telah dibangun selama 10 tahun. Hari ini kita akan membahas kenapa menjaga lisan digital itu jauh lebih sulit, tapi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa kita berani menghujat di media sosial? Jawabannya adalah karena kita telah kehilangan yang namanya empati. Bagaimana kita bisa kehilangan empati? Karena kita tidak melihat ekspresi wajah lawan bicara kita. Kita seringkali lupa bahwa di balik nama akun-akun media sosial yang kita komentari, mereka adalah manusia pribadi, mereka yang lengkap punya perasaan, punya keluarga, dan juga bisa terluka sama seperti kita. Ingatlah bahwa jejak digital itu abadi. Lisan yang diucapkan mungkin bisa terlupakan, tapi ketikan di internet tersimpan di server selamanya. HRD perusahaan sekarang mengecek track record calon karyawannya melalui media sosial. Bukan cuma di lembar riwayat hidup yang kita buat sebagus mungkin. Pernah ada satu kejadian, seorang perempuan dengan kualifikasi yang bagus, dengan track record yang bagus, tapi dia ditolak
Kenapa? Karena di salah satu akun media sosialnya dia pernah memposting pembulian terhadap seekor kucing. Dia menganiaya seekor kucing. Betapa kejamnya jejak digital. Di hari kebangkitan nanti, manusia akan dibangkitkan. Kemudian mulut kita terkunci dan tangan dan kaki kita yang bicara. Itu sudah disampaikan dalam Al-Quran, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad ribuan tahun yang lalu, dan sekarang sudah terjadi. Banyak sekali orang mulutnya terdiam, tapi tangannya begitu kejam, menyakiti hati orang lain, menghujat sana, menghujat sini, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong. Begitulah, di tengah keriuhan, di tengah belantara media sosial, informasi yang tanpa batas membuat kita para guru agama terkadang kita sulit untuk meyakinkan anak-anak kita tentang bagaimana percaya pada Al-Quran, tentang bagaimana percaya pada hal-hal yang bersifat gaib seperti malaikat, setan dan sebagainya. Itu akan kita kesusahan. Tapi disinilah, di jejak digital itu kita bisa ambil poin bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan bahwa ketika mulut tangan kita terkunci, tangan kita berbicara, dan sekarang itulah yang terjadi. Ingat, selain hukum agama, penggunaan media sosial juga terkait dengan undang-undang informatika dan teknologi informasi. Jadi, marilah kita lebih berhati-hati, jangan sampai tidak hanya berdosa, tapi juga terdampak secara hukum, secara langsung di dunia. Bagaimana kita bisa menjadi pesakitan di depan pengadilan hanya karena kita salah mengetik. Mengapa kita berani menghujat di media sosial? Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Karena kita telah kehilangan yang namanya empati. Bagaimana kita bisa kehilangan empati? Karena interaksi di media sosial membuat kita tidak melihat ekspresi wajah dari lawan bicara, sehingga kita mudah melakukan cyberbullying, kita mudah marah-marah, kita mudah melakukan umpatan karena kita tidak melihat lawan bicara kita. Pikiran kita, otak kita menyaring bahwa yang kita sampaikan tidak mengandung bahaya fisik terhadap kita, maka kita mudah saja untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak baik. Kita mudah menghujat karena kita sekali lagi kehilangan yang namanya empati. Kita sering lupa, di balik akun-akun yang kita komentari, di situ ada sosok manusia lengkap dengan perasaannya. Mereka punya keluarga dan mereka bisa terluka sama seperti kita. Lisan yang diucapkan bisa terlupakan, tapi ketika di internet akan tersimpan di server selamanya. Maka ada beberapa metode yang bisa kita gunakan sebelum memposting atau berkomentar di media sosial. Kita sebut saja metode itu adalah metode think, T-H-I-N-K, think. T-nya adalah true. Apakah ini fakta atau cuma asumsi atau bahkan hoax, berita bohong? Sebenarnya mudah untuk meneliti sebuah informasi sebelum kita bagikan apakah ini hoax atau tidak. Kita seret informasi itu ke mesin pencarian Google. Sekarang sudah ada AI. Di situ kita akan tahu kalau misalkan itu memang berita benar, maka akan ada banyak platform yang akan memberitakan tentang itu atau membahas tentang fakta itu. Kalau misalnya itu hoax, tentunya ada beberapa platform yang mengklarifikasi itu, atau mungkin kita tidak menemukan postingan sejenis
bisa dipastikan itu adalah hoax. Yang kedua adalah helpful. Apakah komentar yang kita sampaikan ini membantu atau memperkeruh suasana? Jangan sampai komentar yang kita sampaikan justru akan membuat suasana menjadi gaduh. Ingat, kita pernah punya luka di masa lalu, di mana bangsa Indonesia ini terpecah hanya karena sebuah postingan. Bangsa kita terpolarisasi dan itu memberikan luka yang cukup dalam bagi bangsa ini. Dan semoga itu berhenti di kita, tidak menerus ke generasi di bawah kita. Berhati-hatilah. Yang ketiga adalah inspiring. Apakah kata-kata yang kita sampaikan di media sosial memberi inspirasi atau justru malah memberi energi negatif? Tentunya kita bisa menyaring dengan nurani kita. Yang keempat adalah necessary. Perlu atau tidak? Saya ngomong seperti ini sekarang. Perlu atau tidak saya berkomentar seperti ini? Jika memang perlu, apakah saya perlu untuk menuliskan komentar itu? Jika saya sudah menuliskan, apakah saya perlu untuk mengirimkan komentar itu? Dan yang kelima adalah kind. Apakah kita bisa menggunakan bahasa yang sopan menyampaikan aspirasi itu? Setuju atau tidak setuju bisa disampaikan dengan cara yang baik. Ingat, kalau kamu tidak akan berani membicarakan sebuah kalimat langsung di depan muka orangnya, maka jangan pernah mengetik di kolom komentarnya. Tidak semua hal perlu dikomentari. Silence is golden. Bayangkan jika energi yang dipakai untuk menghujat dialihkan untuk memberi apresiasi. Satu pujian kecil bisa menyelamatkan hari seseorang. Terkadang seseorang begitu penat, tapi melihat orang dengan sederhana mengucapkan terima kasih atau bahkan hanya tersenyum, itu justru membuat harinya jadi baik dan dia menjadi bersemangat. Jangan sampai energi kita habiskan untuk berdebat di sosial media, dan jadikan media sosial sebagai cermin kualitas diri kita, bukan tempat sampah emosi kita. Ingat, orang lain melihat kita, menilai kita saat ini adalah dari postingan yang kita buat. Kalau kita sering marah-marah di media sosial, orang akan menyimpulkan bahwa kita adalah seorang yang pemarah. Kalau kita suka masak, postingan kita tentang masakan, maka orang akan menilai kita sebagai orang yang ahli masak. Kalau kita suka menghujat orang lain, maka orang akan menilai kita sebagai seorang yang pembenci. Menjaga lisan di era digital adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan emosional dan etika di masa ini. Dunia sudah cukup bising dengan kebencian. Mari kita jadi bagian yang menyejukkan. Dan izinkan saya membacakan sebuah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Satu ayat sederhana ini bisa menjadi pegangan kita dalam bersosial media. Akhirul kalam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.